Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi alat pengindah bahan. Jadi pertemuan yang ke-6 yaitu kren, sling, dan mesin pengangkat. Jadi bagian utama menyusun tower crane yaitu ada jib, yaitu lengan panjang yang dapat berputar 360 derajat secara horizontal. Jadi seperti ini. Terus kemudian ruang operator yaitu ini. Jadi tempat pengendali kontrol, kemudian tiang menara. Jadi tiang menara ini berfungsi untuk tiang penyangga ya, untuk supaya operator bisa naik. Kemudian ada pemberat, yaitu penyeimbang di sini. Kemudian ada pondasi, pondasinya di sini. Pondasinya sebagai bantalan penyangga supaya tidak roboh. Terus apa itu kren? Alat pengangkat yang berguna untuk konstruksi-konstruksi, bahkan dipindahkan dengan jangkauan yang sangat luas ya. Dan keuntungannya juga sampai ke ketinggian yang cukup tinggi ya, sehingga bisa untuk mengangkat lebih ya. Biasanya kalau gedung-gedung bertingkat, nah itu cocok alat pengindah bahan dengan kren. Fungsi kren yaitu untuk seperti ini, bangunan-bangunan gedung tinggi ya. Kemudian jenis-jenis tower crane, ada yang pedestal crane, ada yang portal tower crane, ada yang tower crane model kayak gini nih, yang jibnya ataupun tiangnya ini di atas. Kemudian kalau seandainya gantry tower yang seperti biasa ya, jadi modelnya dengan seperti segitiga seperti ini, dan ada pondasinya ya. Kapasitas tower crane yaitu untuk mesin roda crawler 75% dari kapasitas alat, untuk mesin roda ban karet 85% dari kapasitas alat, untuk mesin yang miring kaki yaitu 85% dari kapasitas alat. Sedangkan cara merakit ya dibantu dengan mobil crane, kemudian nanti membuat konstruksi cornya itu untuk sebagai base-nya ya, dicor bagian bawah, dibeton, kemudian dibantu untuk proses pemasangan tiang-tiang vertikal sampai jibnya itu dengan mobil crane ya. Faktor penyebab kegagalan pengangkatan yaitu perencanaan yang kurang baik, sehingga harus direncanakan betul. Biasanya ini kepala proyek ya. Kemudian kegagalan dari peralatan ini memang biasanya memang kekurangan adanya perawatan ya. Terus SDM ya harus memenuhi persyaratan, artinya sudah pernah dilatih dan lulusannya juga sesuai ya, kalau bisa teknik seperti itu. Faktor alam ini memang sangat menentukan, sehingga kalau seandainya faktor alam ini kondisi ada hujan, ada petir, ini sangat berbahaya, sehingga lebih baik dimatikan terlebih dahulu ya. Kemudian hal-hal penyebab terjadinya gagalnya proses pengangkatan yaitu karena buruknya kondisi mesin ya, kondisi mesin yang kurang siap ya, konfigurasi mesin tidak sesuai dengan spesifikasi, penggunaan pemasangan outrigger yang tidak tepat, lantai tanah pijakan yang lembut, kren tidak sesuai dengan beban yang akan diangkat ya, dari segi SWL, shaft well load ya, pengangkutan dari sisi samping ya, pengayunan berulang-ulang, nah ini nggak boleh, dampak dari naik turunnya akselerasi saat pengangkatan dalam waktu yang singkat dan cepat, tingginya kecepatan angin ya, ini benar-benar harus menentukan. Kalau
anginnya kencang ya maka harus dimatikan. Nah, bahaya pada kren ya sering terjadi, pernah kejadian di bangunan eh, bangunan gedung-gedung yang ada di Mekah ya, terjadi kecelakaan karena faktor cuaca ya. Kecepatan angin dan kondisi cuaca yang sangat ekstrim ya, sehingga mengakibatkan kren jatuh dan menimpa semua jamaah haji ya. Kemudian bagaimana estimasi jarak boom ya, aman yang boom ya, ini ada jarak tertentu yang memang harus benar-benar dengan aliran listrik ya, karena berbahaya sekali kalau aliran listrik semakin dekat maka mudah tersengat ya. Jadi harus pencegahan kecelakaannya yaitu harus dengan kontrol ya, rekayasa teknik ya. Dengan dikontrol maka pencegahan akan terjadi lebih baik. Pemasangan rambu aturan K3 yaitu pengendalian administrasi atau instruksi kerja. Artinya apa? Rambu-rambu K3 harus dipasang, kemudian pengendalian administrasi juga harus dibentukkan ya, dikendalikan, kemudian instruksi kerja harus jelas ya. Untuk ngangkat apa, jam berapa, sekian jam untuk bekerja, karena alat berat ini bekerja dengan jam kerja. Ya. Kalau memang operator sudah cukup waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan sampai lelah ya, karena sangat berbahaya bagi operator. Salah pencet tombol aja bisa mengakibatkan fatal. Ya. Alat pelindung diri yaitu personal protective equipment ya, ini harus menggunakan APD ya. Ya maksudnya dengan masker, dengan kacamata safety, helm kerja, kemudian baju kerja, sepatu safety lengkap ya. Bahkan ada tali sabuk pengaman biasanya seperti itu. Karena bekerja di ketinggian ya. Biasanya orang bekerja itu pasti yang model dengan kren ini harus mampu bekerja di ketinggian yang lebih tinggi, artinya mampu yang biasa mendaki seperti itu. Tali pada tower crane sudah dalam kondisi aman ya. Ini tali model selingnya, lilitan-lilitan tembaga atau bajannya seperti ini, lilitan baja. Artinya tegangan maksimum tali yang direncanakan lebih rendah dari tegangan izin, yaitu S lebih dari S izin ya. Artinya 2.899 kg ya, harus lebih besar 3.436,4 kg. Perhitungan motor untuk mengangkat yaitu pada tower crane yaitu dengan model troli motor, kemudian ada hoist motornya, hoist motor ini, hoist untuk pengikatnya rumahnya ini, kemudian ada tali bajanya, kemudian ada hooknya, jadi ada yang untuk N sama dengan Q kali V dibagi N kali 75, yaitu misalkan 10.910 kilo dikali 0,33 dibagi 0,8 dikali 75 sama dengan 60,05 HP ya, high power. Keterangan N itu efisiensi mekanisme pengangkat diasumsikan 0,8, sedangkan V dari kecepatan angkat. Perhitungan mekanisme pengangkat pada hook ya. Jadi sebuah tower crane ya yang ada di gedung, misalkan ada mengangkat kailnya ini atau hooknya itu mengangkat beban sehingga ada gaya tarik menarik. Memang diketahui H sama dengan 50 meter, M-nya sama dengan 1.500 kilo, ditanya adalah V, itu kecepatan. Jadi V-nya yaitu V kuadrat sama dengan di akar 9,81 dikali 50 dikali 2, V sama dengan 981, V-nya sama dengan 31,32 meter per sektor. Ini seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.